Selamat sore. Jadi kami dari kelompok Load Balancer akan presentasikan tentang proyek berjudul Sistem Chat Internal Perusahaan. Saya di sini dengan Arjon Damani dengan NIM 1332329 dan ada rekan-rekan saya Jason dengan NIM 1332311 dengan juga Arga dengan NIM 1332301, Grace Josefa dengan NIM 13323 021 dengan Basanta 13323 025 dengan Pahalas NIM 13323 027 dan Yeskiel dengan NIM 13323 039. 32. Maaf. Kita masuk pada bagian latar belakang. Yang pertama adalah komunikasi internal, yaitu komunikasi internal adalah aspek krusial dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara efisien. Yang kedua, ketergantungan pada aplikasi eksternal. Banyak perusahaan masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp atau Telegram untuk berkomunikasi. Yang ketiga, risiko keamanan dan privasi. Penggunaan aplikasi eksternal menimbulkan risiko seperti keamanan data, privasi, dan ketergantungan terhadap platform luar. Yang keempat, kebutuhan akan solusi internal. Maka dibutuhkan sistem chat internal yang dapat menjawab kebutuhan komunikasi perusahaan secara aman dan terintegrasi. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan tujuan. Di sini tujuannya adalah yang pertama itu menyediakan sistem komunikasi internal yang dimana membangun platform komunikasi yang dapat digunakan antar karyawan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional yang dimana mempercepat proses komunikasi dalam kegiatan operasional harian. Dan yang terakhir itu menjamin keamanan data komunikasi yang dimana mengurangi risiko kebocoran data dengan kontrol akses internal. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana merancang sistem chat internal perusahaan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, efisiensi komunikasi antar karyawan. Mempercepat pertukaran informasi tanpa harus menggunakan platform eksternal. Yang kedua ada meningkatkan keamanan dan kontrol data. Data tetap berada di sistem chat internal perusahaan. Lebih mudah dikontrol dan diawasi. Yang ketiga ada mendukung pertumbuhan dan integrasi sistem. Sistem chat bisa dikembangkan dan terhubung dengan layanan internal lainnya. Implementasi sistem komunikasi internal berbasis microservice ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan. Adapun ruang lingkup yang masuk ke dalam sistem ini yaitu pertama aplikasi chat berbasis web. Ini artinya pengembangan sistem komunikasi yang dapat diakses perlu ada digunakan secara internal, yaitu sistem dirancang khusus untuk komunikasi antar karyawan dalam lingkungan internal perusahaan. Kemudian fitur utama chat. Fitur utamanya ini menyediakan fitur pengiriman pesan pribadi, grup diskusi, dan notifikasi real time. Lalu autentikasi pengguna. Setiap pengguna diatur dan dikelola melalui sistem autentikasi internal perusahaan untuk keamanan akses.
Lanjut pada bagian teknologi yang digunakan, agar sistem chat eh, internal bisa berjalan dengan baik dan mudah dikembangkan, digunakan beberapa teknologi pendukung. Teknologi ini membantu dalam komunikasi antar layanan, penyimpanan data, dan menjaga performa sistem tetap stabil. Yang pertama adalah Apache Kafka, yaitu digunakan untuk eh, komunikasi asinkronus serta pengelolaan alur pesan dan event streaming. Yang kedua, MongoDB Shared Cluster, yaitu digunakan sebagai basis data terdistribusi yang mendukung skala besar dan performa tinggi. Kemudian detail microservice-nya. Yang pertama itu ada user service, yang dimana bertanggung jawab untuk pendaftaran, login, dan validasi identitas pengguna. Dan yang kedua itu ada group service, mengelola grup chat, termasuk pembuatan grup baru, dan keanggotaan pengguna di dalam grup tersebut. Dan yang ketiga, message service, menangani proses pengiriman dan penyimpanan pesan yang dikirim oleh pengguna, serta memverifikasi user dan grup. Yang keempat, ada notifikasi service, menerima event pesan baru dan mengirimkan notifikasi ke pengguna lain yang terkait secara real-time atau terjadwal. Dan yang terakhir itu ada media service, yang dimana mengelola file media seperti gambar atau dokumen yang dikirim dalam chat, menyimpannya di objek storage, dan mencatat informasinya. Lalu lanjut di high level arsitektur, yaitu di sini ada 5 layanan kecil di mana ada user service untuk kelola pengguna, lalu ada group service untuk atur grup, lalu yang ketiga ada message service untuk kirim dan simpan pesan, lalu ada notification service untuk beri notifikasi, dan media service untuk simpan file seperti gambar. Semua layanan ini terhubung lewat Apache Kafka, semacam postflow digital yang dikirim antar layanan. Data disimpan di MongoDB, dan file besar disimpan di Mini.io. Supaya sistem tetap ringan, di sini kita bikin sistem fleksibel, bisa diperbaiki bagian tertentu tanpa gangguan yang lain. Lalu lanjut ke bagian desain sistem. User service simpan data pengguna ke MongoDB dan kirim pesan ke Kafka. Group service bikin grup, lalu catat anggota, lalu kirim pesan ke Kafka. Message service cek pengguna dan grup lewat Kafka, simpan pesan dan buat pesan baru. Notification service ambil pesan dari Kafka untuk beritahu anggota grup. Lalu ada media service simpan file ke Mini.io, catat info di MongoDB, dan kirim pesan ke Kafka. Semua layanan kerja bareng lewat Kafka, jadi sistem ini lebih efisien dan teratur. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, sistem chat internal perusahaan ini disuruhkan merupakan solusi modern yang rancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar karyawan dalam sebuah perusahaan. Dengan pendekatan teknologi yang fleksibel dan terukur, sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga siap untuk dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi demonstrasi. Untuk kode sendiri, saya menggunakan bahasa Python. Pada beberapa line pertama, kita akan mengimport library yang kita butuhkan. Kita akan mendefinisikan app yang kita pakai, itu Face API, dengan beberapa loggingnya. Kemudian kita akan konfigurasi URL dari server Mongo dan Kafka broker kita, yaitu laptop teman saya. Kemudian kita menentukan model datanya, ada user create dengan username dan email dengan tipe data string, serta dengan update dengan tipe data string. Selanjutnya kita lanjut dengan endpoint help. Ini untuk mengecek koneksi dari MongoDB apakah terhubung dengan baik atau tidak. Kemudian untuk endpoint user, ini untuk membuat user, yang dimana kita dapat melihat di sini jika ada user yang sama ditemukan, maka akan keluar output user yang sudah ada, dan begitu juga dengan email. Hampir sama dengan endpoint user yang lain, ini juga endpoint untuk mengecek apakah user yang kita input ke dalam database sudah terdeteksi atau tidak. Selanjutnya endpoint untuk memperbarui email. Logikanya kurang lebih bersama, hanya perbedaan update saja. Selanjutnya ada endpoint delete. Ini untuk menghapus username yang sudah tidak perlu. Misalnya kita ingin mengeluarkan seseorang dari grup atau dari chat internal perusahaan kita bisa mendelete-nya. Kemudian untuk demonstrasinya,
Pertama kita mulai dengan menambahkan user baru. Semisal kita menambahkan user, berarti pengguna sudah dibuat dan kita tambahkan satu user lagi supaya kita bisa nanti membuat grup. Selanjutnya untuk mendeteksi apakah user sudah masuk atau tidak, kita tinggal mengeceknya dengan endpoint berikut. Kemudian endpoint yang terakhir itu untuk mendelete user. User sudah berhasil di-delete. Sekian demonstrasi dari untuk user service. Demonstrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya adalah notification service untuk sistem. Untuk notification service berikut adalah code saya. I- yang paling atas ini adalah code untuk library. Lalu ada di sini untuk inisiasi fast API-nya, logging, dan sini konfigurasi dari server dari teman saya, yaitu untuk Mongo, yaitu dari IP break tersebut, dan begitu juga dengan Kafka dan user. Lalu ini untuk mengecek koneksi Mongo berhasil atau tidak. Untuk code berikut ini untuk mengecek apakah gagal mengambil data untuk notifikasi atau tidak. Ini sama saja. Ini logika untuk menampilkan pesannya untuk notification service. Untuk kejelasannya, tadi sudah didemokan bahwa sudah dibuat user dan sudah dihapus. Di sini untuk notification service terlihat jelas bahwa ada user yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Untuk komennya yaitu sudah terpampang di sini. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan saya jelaskan code untuk message service-nya. Yang pertama itu ada untuk konfigurasinya. Di sini konfigurasinya kepada yang pertama itu maunya saya mau DB-nya saya akan menuju ke IP dari teman saya, Mas Anta, dan untuk ke brokernya juga kepada teman saya. Dan untuk di sini ada stage global yang itu di, diinisialisasi saat dibutuhkan. Berikut code untuk model datanya. Di sini pakai sender dan
pakai string, recipe-nya pakai string, dan kontennya pakai string juga. Dan kemudian ini code untuk fungsi untuk memverifikasi penggunanya. Di sini bisa dilihat. Dan kemudian ada post untuk mengirimkan pesan individu. Nah, setelah itu ada untuk code untuk post mengirimkan pesan kepada grup. Nah, di sini bisa dilihat. Dan kemudian ada get untuk mengambil riwayat pesan individu yang telah dikirimkan. Dan kemudian ada get mengambil riwayat pesan grup. Nah, di sini juga ada endpoint untuk kesehatan. Di sini ada konsumsi event untuk sinkronisasi dijalankan secara terpisah. Dan yang terakhir itu mulai konsumsi di background. Kemudian saya akan menjalankannya. Di sini saya akan menjalankan message service. Yang dimana kita bisa lihat dari komennya, saya menjalankan Unicron yang dimana itu terhubung ke port 8001. Nah, di sini saya jalankan melalui Viscode. Nah, di sini sudah output sudah di jalan dan kemudian user dapat mengirimkan message atau pesan antar grup. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Saya berperan sebagai grup service. Di sini saya mengambil library-library yang saya butuhkan. Setelah itu saya konfigurasi alamat IP untuk MongoDB-nya seperti tertera ada IP-nya, Kafka Broker, dan user service yang diambil dari IP teman saya. Di sini ada code untuk inisialisasi klien. Setelah itu ada code untuk model data, untuk create group atau mengupdate dari si member pada grup. Setelah itu ada fungsi untuk memverifikasi pengguna, di mana fungsi ini nantinya akan memverifikasi pengguna yang sudah didaftarkan, dan apabila pengguna tidak ditemukan, dia akan dikeluarkan dari grup. Di sini ada code untuk membuat grup dengan metode post group dengan menggunakan code group create. Setelah itu di sini juga ada code untuk menambahkan atau mengupdate anggota pada grup dengan menggunakan post. Di sini juga ada code untuk mengambil detail grup. Selanjutnya di sini saya sudah menjalankan UVCon pada port 8002. Setelah itu saya akan membuat grup dengan komen dengan komen ini. Di sini saya akan menambahkan member dari pahala dan harga. Setelah itu nama grupnya kami buat sistem terdistribusi. Di sini saya mengganti alamat IP-nya. Nah, di sini sudah setelah saya klik enter, maka pesannya adalah grup berhasil dibuat. Grup ID-nya tertera seperti pada layar yang saya buat. Sekian presentasi dari grup service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berperan sebagai file service. Ya, itu tadi ini. Silakan Pak Tambunan.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian dari media service. Saya akan menjelaskan pertama adalah codingannya. Ini merupakan library yang saya butuhkan untuk media service. Pada menu konfigurasi ini akan dideklarasikan. Contoh URL ini adalah URL-nya tertuju kepada teman IP dari teman saya yang berperan sebagai MongoDB. Demikian juga dengan yang lain. Dan nanti media-media yang akan dikirim itu atau file berupa video atau gambar akan disimpan di platform yang bernama MinIO. Di sini kita deklarasikan di konfigurasinya username dan password dari MinIO. Contoh username-nya itu MinIO admin dan passwordnya juga MinIO admin. Kemudian MinIO bucket ini merupakan tempat di mana di platform MinIO-nya itu sebuah tempat di mana nanti kita disimpan file-filenya. Contoh nama filenya itu chat media. Nama tempatnya itu adalah chat media. Kemudian ini merupakan inisialisasi dari kliennya, dapat kita lihat. Kemudian fungsi untuk memverifikasi user itu ada di sini. Sintaks ini berguna untuk memverifikasi user yang sudah ada. Apabila user terverifikasi, maka akan muncul tampilan atau output pengguna, kemudian nama dari user diverifikasi. Apabila tidak ditemukan, maka akan muncul output pengguna, kemudian nama usernya tidak ditemukan. Apabila gagal memverifikasi, maka akan muncul output gagal memverifikasi pengguna, kemudian nama dari username-nya. Kemudian untuk mengunggah file ke MinIO, berikut adalah fungsinya, sintaksnya. Dapat dilihat dari pertama, ini merupakan debugging atau log semua data yang diterima. Log semua data yang diterima adalah file-file yang sudah dikirim antar user. Kemudian berikut merupakan bagian dari mengambil file dari MinIO. Ini merupakan sintaksnya. Kemudian ini merupakan menghapus file dari platform MinIO. Kemudian ini endpoint kesehatannya. Endpoint kesehatannya ini berguna untuk mengecek platform-platform lain apabila mati, atau dengan contohnya apabila MongoDB tidak tersedia, maka akan muncul error MongoDB tidak tersedia. Apabila MinIO tidak tersedia, maka akan muncul error MinIO tidak tersedia. Kemudian masuk ke kemudian saya akan menjalankannya. UVcorn main app min host 000, kemudian min port, kemudian port dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan UI dari MinIO. Nampak ya? Ini bisa dia apa? Ini. Bersama. Oke. Dari login ya. Oke, saya sekali. Jadi ini Oke, berikut merupakan dari tampilan dari user interface-nya MinIO. Kita akses IP-nya, kemudian tadi kan di codingan sudah kita deklarasikan username dan password-nya. Tadi username-nya itu MinIO admin dan password-nya itu juga adalah MinIO admin. Kemudian kita login. Kemudian bucket yang sudah kita deklarasikan tadi di codingan itu merupakan file service. Nah, di dalam file service inilah nanti akan disimpan contoh antar user itu mengirimkan file berupa gambar atau video, maka file-file tersebut akan disimpan pada platform MinIO ini. Sekian dari saya, bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian presentasi kami. Kami juga sudah menyertakan demo. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih dari kelompok load balancer. Terima kasih.